Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini di KBM kita akan mempelajari pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang mengetahui masa kanak-kanak Nabi. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah anggota Bani Hashim. Bani Hashim memiliki kedudukan yang mulia di kalangan kaum Quraisy atau suku Quraisy. Nah, kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Nah, salah satu kepala suku Quraisy. Beliau kakeknya Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib itu menjabat sebagai Sikoyah. Sikoyah yaitu pengawas sumur Zam-Zam. Tugas Sikoyah yakni menyediakan air yang dibutuhkan oleh pengunjung Ka'bah. Ayah Nabi Muhammad yaitu bernama Abdullah. Beliau Abdullah meninggal di Yathrib di kota Madinah. Peristiwa ini terjadi 3 bulan setelah menikah dengan ibunya Nabi Muhammad yaitu Aminah binti Wahab. Aminah ibunya Nabi Muhammad itu berasal dari kabilah Bani Zuhrah. Lanjut kelahiran Nabi Muhammad. Setelah peristiwa serangan pasukan bergajah, ibunda Nabi melahirkan Nabi. Nabi lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, bisa kalian lihat di buku SKI yaitu Silsilah Nabi Muhammad SAW. Nah, di buku SKI itu terdapat di halaman 51. Dari Qusay ke Abdul Manaf. Nah, dari Qusay itu mempunyai anak Abdul Manaf dan Abdul Manaf mempunyai anak lagi Hashim. Nah, Hashim mempunyai anak Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib mempunyai anak Abdullah. Abdullah mempunyai anak Nabi Muhammad. Oke, lanjut. Nah, Nabi Muhammad yang B, Nabi Muhammad dalam masa kandungan. Menurut kebiasaan orang Arab, anak-anak yang baru lahir itu disusukan kepada wanita desa. Di desa itu udaranya sangat bersih dan sangat baik bagi pertumbuhan anak. Pergaulan masyarakat desa juga sangat baik. Penduduk Mekah berharap anak-anak mereka dapat tumbuh sehat dan memiliki sopan santun yang baik. Selain itu, anak-anak akan lebih fasih berbahasa Arab apabila mereka tinggal di desa. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, ibu-ibu dari desa Sa'ad itu datang ke Mekah. Mereka menghubungi atau mencari keluarga yang akan menyusukan anaknya. Desa Sa'ad terletak kira-kira 60 km dari Mekah dan dekat dengan Taif. Desa Sa'ad itu terletak di daerah pegunungan sehingga udaranya itu tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Nah, ibu-ibu dari desa itu berharap dapat mengasuh anak-anak orang kaya yang tinggal di Mekah sehingga mereka mendapatkan upah yang banyak. Di antara ibu-ibu itu terdapat wanita yang bernama Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah. Kalian ingetin, Halimah
binti Abi Du'aib As-Sa'diyah. Keluarganya itu termasuk keluarga miskin tuh. Halimah itu keluarga miskin. Ia juga berharap bisa mengasuh anak orang kaya biar Halimah itu mendapat upah yang banyak. Nah, ketika menemui Aminah, ia belum mengambil keputusan karena Aminah juga orang miskin. Kemudian Halimah menemui suaminya. Halimah mengatakan bahwa ia telah keluar masuk lorong untuk mencari anak asuh. Akan tetapi Halimah tidak menemukan anak kecuali seorang anak yatim. Nah, Halimah mengatakan bahwa ia tidak sanggup untuk mengasuh anak itu karena orang tuanya miskin. Walaupun demikian, Halimah mengatakan bahwa ia tertarik untuk mengasuh anak itu. Mengapa? Karena anak itu memiliki wajah yang berseri-seri serta pandangannya yang tajam. Tuh. Kemudian suaminya Halimah yaitu Haris mendesak atau menyuruh Halimah agar mengasuh anak itu. Dan akhirnya Halimah itu mengasuh anak itu, dan anak itu yaitu Nabi Muhammad. Nah, ibunya Nabi Muhammad dan kakeknya Nabi Muhammad pun melepaskannya dengan senang hati. Nah, dengan mengasuh Nabi Muhammad, Halimah berharap agar Tuhan memberkati seluruh keluarganya. Harapan Halimah dan suaminya pun menjadi kenyataan. Dengan kehadiran Nabi Muhammad dalam keluarga miskin, di dalam keluarga Halimah itu membawa berkah. Kambing yang Halimah pelihara menjadi gemuk-gemuk dan menghasilkan lebih banyak susu, dan rumput-rumput yang digunakan untuk mengembala kambing juga tumbuh subur. Nah, kehidupan keluarga Halimah dan Haris menjadi cerah dan bahagia. Dalam masa kanak-kanak, Nabi Muhammad telah menunjukkan tanda-tanda kenabiannya sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Pada usia 5 bulan, Nabi Muhammad sudah pandai berjalan, dan pada usia 9 bulan, Nabi Muhammad sudah bisa berbicara. Itu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Nah, pada usia 2 tahun, Nabi Muhammad sudah bisa dilepas untuk mengembala kambing bersama anak-anak atau anak-anak Halimah lainnya. Nah, pada usia itu, pada usia 2 tahun lewat, ia berhenti menyusui. Nabi Muhammad berhenti menyusu. Nah, saatnya pun tiba. Halimah harus mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya yang bernama Aminah. Dengan berat hati, Halimah harus berpisah dengan anak asuhnya yang membawa berkah itu. Aminah sangat senang melihat anak-anaknya atau Nabi Muhammadnya kembali dengan segar bugar. Saatnya pun tiba. Halimah harus mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya yaitu Aminah. Dengan berat hati, Halimah harus berpisah dengan Nabi Muhammad atau anak asuhnya yang membawa berkah itu. Aminah sangat senang melihat Nabi Muhammad kembali dengan segar bugar. Nah, perpisahan Halimah dengan Nabi Muhammad tidak berlangsung lama karena kota Mekah diserang wabah penyakit. Untuk menjaga keselamatan anaknya, Aminah kembali menyerahkan Nabi Muhammad kepada Halimah yang tinggal di desa. Dalam masa asuhannya, kali ini Halimah dan anak-anaknya sering menemukan keajaiban. Anak-anak Halimah sering mendengar suara orang yang memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Padahal mereka tidak melihat siapapun. Nah, di saat yang lain, anak Halimah yang bernama Dimroh pulang dari bermain sambil menangis. Ia mengatakan bahwa ada orang yang menangkap Nabi Muhammad. Orang itu besar-besar dan berpakaian
putih-putih. Nah, Halimah pun bergegas menyusuli Nabi Muhammad. Sesampainya di sana, ia menjumpai atau bertemu Nabi Muhammad sedang sendirian dan menengadah langit atau melihat langit. Setelah ditanya Halimah, Muhammad berkata, "Ada 2 malaikat turun dari langit. Mereka memberikan salam kepadaku. Mereka membaringkanku, lalu membuka bajuku, membelah dadaku dan membasuhnya dengan air yang mereka bawa. Lalu mereka kembali menutup dadaku. Aku tidak merasakan sakit dan tidak ada bekasnya." Kedua malaikat itu baru saja menghilang ke angkasa tuh. Nah, sejak kejadian itu Halimah merasa takut. Ia merasa tidak mampu lagi mengasuh Nabi Muhammad. Nah, pada usia 4 tahun Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Nah, pada suatu hari ibunya itu membawa Nabi Muhammad itu berziarah ke makam ayahnya yang berada di Yastrib atau di Madinah. Mereka ditemani pembantunya, yakni Ummu Aiman. Nah, setelah berziarah dan mengunjungi keluarga di Yastrib, mereka pulang ke Mekah. Nah, setiba di kampung Abwa, ibunda Nabi mendadak jatuh sakit, berjarak 37 km dari Yastrib tuh. Beberapa hari kemudian Aminah meninggal dan dimakamkan di kampung tersebut, yaitu kampung Abwa. Nah, pada usia 6 tahun Nabi menjadi seorang yatim piatu. Setelah itu Nabi diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian kakeknya yang bernama Abdul Muthalib itu meninggal dunia juga. Sebagai gantinya Nabi diasuh pamannya, yakni Abu Thalib. Nah, itu cerita tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Oke, sampai sini penjelasan tentang mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.